Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita siapkan hati kita dan mengambil waktu bersatu. Mulai. Saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pengasih, Engkau telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memuji serta mengucap syukur di tempat-Mu yang kudus ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Engkau menganugerahi kebahagiaan bagi orang yang rendah hati. Pimpinlah ibadah ini sebagai persekutuan jemaat yang hidup dan sehat dengan saling merendahkan diri, karena Yesus yang telah merendahkan diri adalah teladan bagi kami. Roh Kudus kiranya menumbuhkan kerinduan kami mendengar dan berpegang pada firman-Mu sebagai pernyataan iman dalam menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 tambah 3. Suci, suci, suci. Maria
Bapa yang Maha Pengasih, sumber berkat bagi kehidupan kami. Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semuanya itu sering kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami pergunakan sebagai alat untuk berpaling daripada-Mu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepadamu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon diampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah janji tentang diampunan dosa. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 2 tambah 4. Dihapuskan dosa. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hakim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 tambah 2. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada hari Minggu pada saat ini tertulis pada 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Begini firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Amin. Demikian firman Tuhan. Salam. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu peribahasa berkata, satu musuh terlalu banyak, 1000 sahabat terlalu sedikit. Menurut peribahasa ini, kita diingatkan bahwa perlu sekali mempunyai sahabat, dan kalau boleh diusahakan mempunyai banyak sahabat. Kalau ada seorang manusia tidak mempunyai sahabat, sungguh malang nasibnya. Teks khotbah kita mau mengatakan bahwa mempunyai sahabat itu sangat berguna untuk kita. Itu sangat menguntungkan untuk kita, dan bukan saja untuk kita, tapi untuk keluarga kita. Karena itu, usahakanlah di dalam hidup ini mempunyai banyak sahabat. Jangan mengusahakan banyak musuh, karena banyak musuh itu bisa menyusahkan hidup kita. Tapi kalau banyak sahabat,
itu bisa menolong kita di dalam perjalanan hidup kita. Daud mempunyai seorang sahabat yang begitu akrab, begitu sehati, yaitu Yonatan. Yonatan anak Raja Saul. Dan Yonatan inilah ayah dari Mefiboset, cucu Raja Saul. Sebagai sahabat, Daud dan Yonatan pernah berjanji bahwa mereka akan saling mengasihi, dan Daud pernah berjanji ia akan menunjukkan kasih setianya bukan hanya kepada Yonatan, tapi kepada keluarga Yonatan. Itu bisa kita lihat dalam 1 Samuel 20 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Daud menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel dan Saul serta Yonatan sudah meninggal dunia, Daud ingat akan persahabatannya dengan Yonatan. Daud ingat akan janjinya kepada Yonatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini rupanya penting sekali ketika kita ada janji, ini perlu kita ingat. Dan bukan hanya kita ingat, mari kita lakukan apa yang telah kita janjikan di dalam hidup kita. Daud berusaha melakukan janji yang telah ia ikrarkan kepada Yonatan. Karena itu Daud bertanya kepada Ziba pada ayat 3. Daud berkata, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul?" Pertanyaan ini didasari oleh janji yang telah diikrarkan Daud kepada Yonatan. Ziba menjawab bahwa ada keturunan Saul, yaitu cucunya dari Yonatan yang bernama Mefiboset. Mefiboset seorang anak yang cacat kakinya, dan ia tidak tinggal lagi di tengah-tengah keluarganya, tapi ia tinggal di rumah orang. Daud menyuruh memanggil Mefiboset ke istana. Dan setelah sampai di istana raja, Daud berkata kepada Mefiboset bahwa ia akan mengasihi Mefiboset. Kasihnya itu karena ia ingat akan persahabatannya dengan Yonatan. Ia ingat akan janjinya kepada Yonatan. Dan kasihnya itu kasih yang ikhlas, kasih yang sungguh, kasih yang datang dari sorga.
dia nyatakan kasihnya kepada Mephiboset dengan memberikan kepada Mephiboset tanah yang dimiliki oleh Saul. Karena itu Daud berkata, ia akan memberikan segala ladang Saul kepada Mephiboset. Bukan hanya itu, tapi memberikan penghargaan, penghormatan yang luar biasa kepada Mephiboset dengan Mephiboset bisa makan sehidangan dengan Raja Daud. Kasih dari Daud ini sungguh-sungguh dia berikan kepada Mephiboset. Ini adalah bukti bahwa Daud tidak hanya mengucapkan janji kepada Yonatan, tapi ia sungguh-sungguh memperlihatkan janji itu dengan perbuatannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihat bagaimana luar biasanya kasih Daud kepada Mephiboset. Dan itu yang perlu di dalam kehidupan kita, bagaimana kita memperlihatkan kasih kepada sesama, agar hidup kita hidup yang sungguh-sungguh lebih mengasihi lagi. Kita mengasihi dengan maksud agar makin dirasakan orang-orang di sekitar kita kasih yang datang dari sorga. Ketika Daud memberi segala ladang Saul dan memberi bisa makan sehidangan dengan Raja Daud, respon dari Mephiboset adalah dia merasa tidak patut menerima perlakuan seperti itu. Dia merasa tidak patut menerima itu. Tapi karena kasih dari Daud kepada Yonatan bapaknya, dan karena janji Daud kepada Yonatan bapaknya itu, yang tidak berhak menjadi berhak. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang baik yang dilakukan kita pasti baik hasilnya. Mungkin tidak kita yang menerima, tapi keturunan kita yang menerima. Karena itu, lakukanlah apa yang baik di dalam kehidupan kita. Lakukanlah persahabatan di dalam kehidupan kita. Karena itu akan menguntungkan untuk kita dan untuk keturunan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Jadikan kami menjadi orang-orang yang mengasihi, agar dalam kehidupan kami makin nyata perbuatan-perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, agar kami makin Tuhan berkati di dalam kehidupan kami, memberikan kesehatan kepada kami pribadi lepas pribadi,
dan juga memberkati setiap pekerjaan kami. Kami berdoa buat yang sakit, jika ada jemaat-Mu yang sakit, biarlah Tuhan memberkati agar mereka boleh Tuhan memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Secara khusus saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu Inang Situa Boru Samosir yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Berkati hamba-Mu ini, obat yang ia terima, perawatan yang ia terima, biarlah Tuhan berkati, agar itu menjadi kesembuhan buat dia Bapa. Dan keluarganya Tuhan sertai, Tuhan pelihara, tambahkan kekuatan untuk mereka boleh merawat, mendukung hamba-Mu ini, agar hamba-Mu ini cepat sehat, cepat pulih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, sertai pelihara kami juga dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami tidak ada yang terpapar Tuhan dengan COVID-19 ini. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa pinta kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, dengarlah firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesus. Ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang maha murah dan pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Yeah.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah dan ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.